Hai Andika, guys, di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah controller yang controller ini ketika saya nge-review controller apapun, baik controller yang harganya cuman 40.000 yang sekarang udah rusak ini, kemudian juga ada controller dari Nintendo ini, kemudian juga ada controller dari Razer Jungle Cat ini, pasti komennya itu selalu dihiasi dengan mending IPEGA, mending IPEGA. Apa sih IPEGA itu? Jadi saya penasaran banget untuk ngebahas. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi IPEGA itu adalah sebuah mereknya controller yang sepertinya ini controllernya kaum mending, karena setiap saya nge-review controller apapun pasti mending IPEGA, mending IPEGA, mending IPEGA, selalu kayak gitu. Nah, jadi saya penasaran seperti apa sih controllernya IPEGA-nya para kaum mending ini. Kalau dari segi harga memang saya akui murah, harganya itu cuman 200.000 untuk sebuah controller yang menurut saya pakai wireless Bluetooth seperti ini. Ya affordable banget lah. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan dia juga sudah support dengan Android dan juga iOS, kemudian Windows. Dan udah sih 3 OS itu kalau misalkan di selling point ini. Kalau di Mac apakah dia support? Kalau di packagingnya sih nggak support. Dan untuk packagingnya sendiri biasa aja dengan harga 200.000. Sebentar, dia juga support dengan Android TV Box. Seharusnya kalau misalkan semua Bluetooth harusnya bisa, kalau cuman sebagai kursor atau controller. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Yang sebenarnya udah saya buka juga, udah saya coba juga, dan ternyata emang mending IPEGA ya kesimpulannya. Kenapa kok bisa mending IPEGA? Nah, yuk kita bahas sama-sama ya. Oke, jadi controllernya mini seperti ini. Dan di dalam paket pembeliannya cuman ada kabel charger micro USB seperti ini yang belum saya buka karena saya punya kabel charger lain yang juga micro USB. Cuman untuk kabel micro USB-nya IPEGA ini dia punya semacam branding lah. Di sini ada tulisan IPEGA gitu aja. Jadi biar kalian nggak ketuker kalau misalkan ada teman kalian yang main ke rumah kemudian alasan pinjam charger, ketuker. Nah, kalau ada tandanya seperti ini kan kalian bisa meminimalisir hilangnya kabel. Kalau dari segi controllernya sendiri secara dimensi kecil banget, segini aja. Kalau misalkan dibandingkan dengan Nintendo jelas jauh. Nintendo dimensinya seperti ini dan IPEGA cuman segini. Ya hampir separuhnya lah ya. Cuman kalau misalkan Nintendo kan dia nggak punya slot untuk HP ya. Tapi kalau ini ada. Jadi kita bisa tarik ke atas seperti ini, menyesuaikan dengan besarnya HP. Nah, bedanya lagi dengan Razer Jungle Cat yang harganya sekitar hampir 2 juta kalau nggak salah. Seingat saya ini harganya sekitar 1.800.000 dulu. Dan kalau misalkan ini dia kontrolnya seperti ini dan bisa di slide seperti ini. Jadi hampir kayak Nintendo lah. Dan di dalam paket pembeliannya kalau misalkan Razer Jungle Cat yang harganya hampir 2 juta ini, kok susah ini? Ada beberapa case. Jadi ada beberapa case yang support dengan slidingnya. Jadi di sini ada ini apa ya? Samsung. Kalau nggak, ini Razer, ini Samsung, dan ini Huawei P30 Pro. Nah, kebetulan di sini saya juga sudah punya Huawei P30 Pro. Ini highlight sedikit aja ya untuk Razer Jungle Cat yang udah saya review juga. Untuk review lengkapnya kalian bisa lihat di kolom deskripsi karena saya udah pernah review nih Razer Jungle Cat. Nah, jadi sistemnya dia seperti ini, disliderkan seperti ini. Kemudian seperti ini, mirip dengan Nintendo Switch. Nah, seperti ini. Kemudian untuk HP-nya kita masukkan ke dalam sini. Nah, jadilah Huawei X Razer. Jadi Huawei collabs dengan Razer. Nah, kalau misalkan yang harganya Razer Jungle Cat hampir 2 juta ini, dia casnya pakai kabel Type-C dan satu controllernya punya baterai sendiri. Jadi kalau misalkan kalian pengen cuman main satu controller itu bisa. Nah, kalau misalkan IPEGA beda. Jadi dia sistemnya seperti ini. Kita taruh HP-nya di atas seperti ini. Nah, jadi main seperti ini. Kalau saya sih prefer Razer, cuman harganya Razer memang agak sadis ya, hampir 2 juta hanya untuk sebuah controller. Jadi kalau misalkan kalian budgetnya kurang, mending IPEGA memang. Kenapa bisa mending IPEGA? Karena untuk
sistemnya itu hampir sama, dia pakai Bluetooth. Dan sebelum main pastikan kalian melalui Panda Gamepad Pro ini dulu. Kalau misalkan kalian enggak, saya contohkan langsung aja. Misal kita main Call of Duty. Nah, kalau kalian lihat nggak ada tombol overlay di sini, nggak ada tombol overlay untuk mengaktifkan atau untuk main pakai gamepad. Nah, kalau misalkan kita lewat Panda, sama seperti Razer. Kalau Razer nggak salah pakai aplikasi sendiri ya, Razer Jungle Cat juga namanya. Nah, kita harus pakai Panda Gamepad Pro dulu. Kalau misalkan kalian gamenya belum ada di sini ya tinggal add seperti ini. Sekarang misal kita main Call of Duty seperti ini. Nah, kalau lewat Panda, dia akan muncul tombol overlay. Nah, di sini ada icon panda di bagian atas nih. Jadi kalian bisa atur nih. Ini adalah tombol kursor di sini. Ini tombol untuk yang kamera. Dan di sini ada beberapa tombol menu yang memang bisa kalian custom dengan tombol-tombol menu yang ada di Call of Duty. Jadi ini sudah saya set untuk firingnya. Saya pakai tombol ini. Tombol apa ini? Sebentar nggak fokus. Fokus. Nah, tombol ini. Sementara untuk scope saya pakai tombol yang kanan ini di sini. Dan dia nggak seperti Razer Jungle Cat. Kalau Razer Jungle Cat dia ada dua, ada bagian atas dan bawah. Tapi kalau ini cuma satu aja. Oke, sekarang kita coba untuk main. Dan alasan sebenarnya kenapa mending IPEGA, entah Panda gamenya atau controller IPEGA-nya, dia ini nggak delay loh. Jadi bener-bener ya kalau kalian lihat itu kayak flawless banget gitu cuy. Jadi main itu lebih enak. Cuman kalau saya butuh adaptasi di bagian sebentar. Aduh mampus. Di bagian ini, di bagian kursor nih. Karena kalau pakai layar itu kan enak ya. Jadi saya bisa langsung arahin kemana gitu. Tapi kalau pakai ini harus bener-bener presisi banget. Nah itu susahnya di situ. Jadi harus adaptasi lagi. Dan nah ini agak susah. Padahal sudah ke atas. Ayo cuy. Jadi kalau pakai ini kan enak guys. Itu kayak kita bisa merasakan gitu loh senjatanya mau kemana. Tapi kalau pakai ini, kalau untuk tombol-tombolnya ya kalau dibandingkan dengan Jungle Cat, empuk Jungle Cat ya wajar sih ya harga 200.000. Mungkin kalian pakai 2 bulan kalau kalian pakainya barbar banget. Karena kalau kalian dengarkan, nah tombolnya ini agak cukup clicky, jadi agak kurang tactile. Karet-karetnya ini mungkin kalau kalian gunakan untuk sebulan 2 bulan gitu udah aus. Jadi ada beberapa tombol yang mungkin nanti mendelep dan nggak bisa dipakai. Ini kok susah sekali. Recoilnya bener-bener anteng, enak kalau pakai controller ini. Sebenarnya bisa kalian atur juga di sini. Jadi sebentar, saya tiarap dulu. Di icon panda ini ada untuk settingannya. Jadi puff speednya ini bisa kalian atur berapa cepatnya. Kalau kalian pengen yang lebih cepat, ya itu tinggal di slide adjustmentnya aja. Nah, ini saya aktifkan fitur yang namanya mode curang ya. Saya namakan mode curang. Kenapa? Karena accurate aiming. Nah, ini ada fitur accurate aiming. Jadi ketika kalian tekan firing, dia nggak bisa diarahin. Jadi ini ya. Nah, nggak bisa kan? Tapi kalau gini kan bisa. Nah, ini bener-bener enak nih. Yang saya namakan fitur curang karena recoilnya nggak ada. Kalau misalkan kalian masih kalah pakai fitur accurate aiming ini, waduh nemen. Kalau bahasa Jawanya nemen, keterlaluan. Karena ini bener-bener recoilnya itu bener-bener stabil kalau pakai ini. Istilahnya kalau kalian pakai kamera tuh kan itu stabil banget, nggak kemana-mana cuy. Asalkan kalian pas aja. Jadi awalnya harus pas dulu seperti ini. Ya, jadi kalau kalian belum terbiasa pakai kursor ini, ya pakai ini, tapi firingnya pakai ini karena dia punya fitur akurat aiming tadi. Dan ini alarm, udah waktunya sahur saya ya, jam 3. Tuh, jam 3. Ini kalau matiin alarm, stop. Oke, kita lanjut ke game lain. Misal Free Fire deh. Free Fire, tombol overlay-nya bakalan berbeda dengan Call of Duty dan juga PUBG tadi. Nah, kalau kalian lihat kan tombol overlay ini beda sesuai dengan gamenya. Intinya seperti itu sih. Dan oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys karena udah jam sahur juga. Jadi saya harus sahur sebelum imsak. Kalau Fortnite terakhir deh, Fortnite. Nah, Fortnite juga bisa. Jadi tombol overlay-nya disesuaikan. Ada game yang memang bisa tanpa pakai
tanpa pakai Panda Gamepad Pro. Ini intinya kalau misalkan kalian main ada tombol overlay, kalau kalian merasa keganggu, kalian download yang namanya adalah namanya Gamepad Center. Nah, Gamepad Center ini adalah list beberapa game yang support dengan IPEGA. Cuman kalau pakai gamepad ini iklan. Nah, Panda tadi bayar 17.000, kalau gamepad dia ada beberapa iklan lah. Nah, kalian bisa pilih di sini beberapa game yang memang, nah, jadi dia ada iklannya seperti ini, harus tunggu dulu. Jadi ya namanya juga gratisan, jadi harus mensupport yang buat aplikasi. Masa kalian nunggu 15 detik aja seperti ini nggak mau, sedangkan yang bikin aplikasi itu bisa berbulan-bulan untuk optimalisasinya. Karena kan gamenya gratis, nggak disuruh bayar. Kalau Panda tadi bayar 17.000 dan ada iklannya juga tapi Panda. Nah, di sini kalian bisa pilih beberapa game di sini yang memang sudah support dengan IPEGA tanpa menggunakan plugin. Jadi nggak ada yang namanya overlayan. Ini Asphalt saya sepertinya ada yang hapus nih, karena untuk Asphalt dia nggak usah pakai plugin, dia langsung bisa. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Dan kesimpulannya buat yang sering komen mending IPEGA, wah emang kayaknya mending IPEGA deh kalau kalian cari yang harga murah tapi bener fungsinya itu bener-bener bisa diandalkan dengan nggak ada delay. Untuk boxnya sebentar, saya penasaran Bluetooth berapa ya, belum saya cek. Nah, di boxnya ini nggak ada keterangan Bluetooth berapa gitu ya, cuman wireless transmission. Sementara kalau Razer dia seharusnya ada keterangan Bluetooth 5 kalau nggak salah seingat saya. Nah, Bluetooth low energy itu berarti Bluetooth 5 10 meter dan baterainya lebih awet. Kalau ini nggak tahu, sepertinya bukan Bluetooth 5 karena baterainya sekarang udah kedap-kedip yang minta dicas. Jadi saya pakai ini sekitar tadi mau buka, jadi tapi nggak seterusnya sampai sekarang ya. Buka itu mungkin sekitar 2 jam dan ini saya gunakan untuk syuting sekitar 1 jam. Jadi sekitar 3 jam baterainya udah kedap-kedip dan minta dicas. Dia pakai cas micro USB seperti ini. Dan kalau dari segi build quality ya 200 ribuan lah. Cuman kalau dari segi fungsi menurut saya nggak delay dan responsif. Itu aja sih kesimpulannya. Dan dengan harga 200 ribu ya mending IPEGA sih menurut saya. Cuman kecil, jadi kalian harus adaptasi dengan kecilnya ini. Tapi kalau untuk main HP sekecil ini nggak masalah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.